Pagi, saya Dr. Badrul Munir, spesialis saraf, konsultan neuroinfeksi, neuroimunologi. Saya akan membacakan rencana pembelajaran semester, di mana kita ada dua, yaitu capaian pembelajaran atau CP, di mana ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan 1, di mana tingkatan 1 itu didefinisikan cakap dalam melaksanakan diagnosis klinis berdasarkan data anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan yang lainnya, sesuai dengan laboratorium, imaging, neurofisiologi dan lain sebagainya, secara holistik dengan evidence-based medicine dan kemampuan daya saing unggul dalam pengelolaan infeksi. Yang kedua, mampu melaksanakan profesional dan keterampilan, termasuk integritas, rasa peduli, dan menghargai, menghormati pasien, teman sejawat, dan profesi kesehatan lainnya, sehingga menghasilkan kesepahaman yang bermanfaat untuk kepentingan dan kesehatan pasien. Sedangkan tahap yang ketiga adalah mampu berkomunikasi aktif dan pasif secara efektif dengan sejawat dan profesi kesehatan lainnya dalam menjalankan aktivitas tim interdisipliner. Yang keempat, mampu menggunakan berbagai sumber daya alam dan manusia secara efektif untuk keseimbangan perawatan pasien, kemudian kebutuhan pembelajaran dan aktivitas lainnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sedangkan tahap yang kelima adalah mampu menjawab pertanyaan dan memberikan saran dari disiplin lainnya berhubungan dengan proses pelayanan terhadap pasien, rawat inap, rawat jalan pada kasus gawat darurat atau perawatan intensif. Kemudian mampu mendemonstrasikan, yang keenam adalah mampu mendemonstrasikan kompetensi di bidang neurologi, neuroanatomi, neuroimunologi, neurofisiologi, neurotraumatologi, dan yang lainnya pada kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit-penyakit neurologi. Yang ketujuh adalah mampu mengusulkan dan mengembangkan riset di bidang neuroscience, neurologi klinis untuk memecahkan masalah keilmuan maupun masalah klinis secara inovatif, terutama diprioritaskan untuk berkontribusi kepada peningkatan derajat kesehatan secara individu dan komunitas. Dan yang terakhir, derajat 8 adalah mampu memberikan pelayanan dengan mutu terbaik, dilandasi akhlak mulia, integritas, kejujuran, berpegang teguh pada etika, profesional, dan kasih sayang yang konsisten. Itu adalah CP. Sekarang kita lanjutkan ke CPMK. Pada CPMK ini kita akan berusaha untuk menjadikan peserta didik mampu memahami, mendiagnosis, dan melakukan tata laksana kasus neuroinfeksi sesuai dengan tingkat kompetensi yang diberikan. Nah, CPMK ini dibagi menjadi beberapa derajat. Yang pertama, derajat 1, mampu membuat diagnosis klinis dan melakukan tata laksana penyakit tersebut secara mandiri, tuntas, maupun rawat bersama untuk kasus infeksi susunan secara pusat, serta menentukan indikasi perjalanan pada subspesialistis. Yang kedua, mampu membuat diagnosis klinis dan melakukan tata laksana penyakit tersebut secara mandiri, tuntas, maupun rawat bersama dalam kasus-kasus rabies. Yang ketiga, mampu membuat diagnosis klinis, melakukan tata laksana penyakit secara mandiri dan tuntas pada kasus-kasus HIV atau neuroaid. Yang keempat adalah mampu membuat diagnosis klinis dan melakukan penyakit secara mandiri dan tuntas dengan tahap bersama pada kasus malaria. Kemudian mampu membuat diagnosis klinis dan melakukan tata laksana pada kasus-kasus tetanus. Itu adalah yang tingkat 1.5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi menjelang siang kali ini kita akan diskusi dan kuliah tentang neuroinfeksi. Ada topik yang menarik yang mungkin teman-teman PPDS itu selalu bingung kalau menghadapi kasus ini, di mana meningitis tuberkulosis itu salah satu komplikasi yang membingungkan dokter dan dokter spesialis adalah adanya DILI ya, bukan DELI ya. Kalau DELI itu kedelai ya. DELI ini DILI dia ya. DILI itu kepanjangan drug induced liver injury ya, pada kasus-kasus ME TB. Nah, kasus ini cukup sering dan kemudian membingungkan dan menggagalkan terapi yang biasanya kita berikan ya. Slide. Sebagai pendahuluan kita tahu meningitis adalah manifestasi tuberkulosis yang paling parah yang mengakibatkan kematian dan kecacatan. Hampir 50% pasien ME TB itu meninggal dunia. Jadi kalau kita dapat ME TB,
bayangan kita pasien ini pulang naik ambulan atau naik kendaraan pribadi kan gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau alhamdulillahi rabbil alamin, karena begitu besarnya angka kematian. Beberapa data kita 10 tahun yang lalu itu 50%, alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir itu sekitar 20 sampai 30%. Artinya kita sudah bisa mengurangi mortalitas daripada MATB di rumah sakit kita. Nah, selain mortalitas juga morbiditas, di mana ada salah satu efek samping yang sangat mengganggu, yaitu adanya suatu hepatotoksitas. Jadi karena pemberian OAT maka terjadi suatu liver injury atau hepatotoksitas, di mana angka kejadiannya pada itu akan bervariasi 8 sampai 43%. Kalau data kita sekitar 20 sampai 30%. Jadi hampir seperempat dari pasien kita itu mengalami DILI ya. Dan ternyata DILI ini pada MATB jauh lebih tinggi daripada TB pulmoner maupun TB yang lainnya. Sehingga kita perlu tata laksana yang lebih berani dan lebih agresif daripada teman-teman paru atau teman-teman yang lainnya dalam hal DILI ini ya. Kenapa? Karena penghentian OAT pada kasus MATB itu akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas. Kita ketakutan DILI tapi kemudian mendorong atau meningkatkan morbiditas. Maka kita harus cari suatu strategi supaya DILI ini bisa kita tangani, sehingga pemahaman tata laksana DILI pada MATB sangat diperlukan. Slide. Ini data-data kita secara hospital study dikatakan bahwasanya kita sekitar 44%. Dari semua kasus-kasus infeksi hampir setengahnya itu adalah milik MATB. Ya. Kalau di Jakarta 50%, kalau di Bandung malah 80%. Cukup bervariasi. Artinya seorang dokter neurolog harus bisa menangani MATB karena setengah dari kasus infeksi itu adalah MATB. Slide. Tata diagnosisnya sangat penting ya. Jadi diagnosis itu idealnya berdasarkan MARAIS. Tapi nulis MARAIS kan angel ya, ngitung gitu, kadang-kadang kita nggak punya LCS, nggak punya CT scan gitu ya. Maka kita kalau di klinis harus berdasarkan clinical kriteria. Syukur-syukur kalau kita bisa MARAIS sesuai dengan yang di internasional. Nah, clinical ini sangat berdasarkan pada clinical adjustment, clinical proses. Jadi selalu saya ngomong klinis dan klinis ya. Bukan merendahkan radiologi, tetapi kita seorang klinis harus menguatkan klinis, sehingga kita bisa mendapatkan data-data berdasarkan walaupun bisa LCS investigasi maupun neuroimaging. Kalau ideal bisa ini, kita bisa ini probable, ini possible, ini definitif. Tetapi klinis dan klinis sangat penting. Ya, slide. Nah, ini data kita, data di RSSA. Jadi ada hidrosefalus, ada infotable coma, dan DILI ternyata sekitar 20,2%, sekitar segitu ya. Slide. Nah, sekarang kita masuk ke DILI. Apa itu DILI? Drug Induced Liver Injury, yaitu suatu gangguan fungsi dari liver akibat penggunaan OAT. Ya. Dan itu terjadi dalam 2 bulan pertama. Jadi jarang DILI pada saat fase sudah anjur, jarang sekali ya. Terutama pada 2 minggu pertama. Itulah kenapa kemudian ojo leno sih di sini dulu kan gitu kan. Perawatnya sudah kerueng-kerueng itu nggak berani ngomong sama dokter Batur, ngomongnya ke PPTS kapan pulang gitu ya. Ojo pulang dulu karena kita akan mengevaluasi komplikasi-komplikasi termasuk komplikasi DILI pada 2 minggu pertama. Ya, slide. Nah, apa saja yang mempengaruhi DILI? 1, fusia. Jadi semakin kewut, semakin tua itu semakin gampang kena DILI ya. Kemudian indeks tubuh massa orang yang obesitas, hati-hati ya obesitas. Apa obesitas ini? Enggak ada ya. Oh, enggak ada obesitas ini ya. Yang obesitas biasanya dia akan lebih gampang DILI. Orang-orang dengan gangguan hipoalbumin sebelum atau gangguan produksi hipoalbumin dia gampang DILI. Jenis kelamin, perempuan lebih gampang DILI daripada laki-laki. Karena perempuan lebih gampang sakit hati daripada laki-laki, betul ya? Faktor metabolik ya, faktor metabolik diabetes, kemudian ada hiperkolesterol dan sebagainya itu mempercepat DILI. Berikutnya adalah interaksi obat. Semakin banyak obat yang diminum sebelum kita pemberian terapi OAT pada MATB juga akan meningkatkan kemungkinan suatu DILI. Konsumsi alkohol ya, orang yang suka minum di luar negeri biasanya suka minum maka dia akan gampang terjadi hepatotoksik, bukan karena OAT-nya tapi karena alkoholnya atau etanolnya. Kemudian ini status asetilator metabolik INH. Jadi di liver itu ada reseptor INH. Nah itu tidak semua hormonnya, itu bergantung pada genetiknya masing-masing. Kalau kemudian ada yang
penyakit ada yang punya reseptor INH di sana, maka kemungkinan delay-nya semakin tinggi. Ya, slide. Ini yang paling penting. Ini pada virusnya. Jadi bagaimana delay terjadi, maka kita tahu mekanisme itu ada dua, ada yang idiosinkrotik, ada yang toksik. Idiosinkrotik itu dia bisa imunomediator dan non-imunomediator. Imunomediator dia bisa melewati immune response tolerance yang pakai B cell atau T cell. Kalau kemudian B cell kemudian dia membuat antibodi, dan antibodi tersebut kemudian dia akan menghancurkan sel-sel hepatosit. Nah, kalau dia pakai yang sitotoksik pakai T cell, pakai CD8. Kalau CD8 itu cytotoksik ya. Kalau CD8 itu CD regulator atau CD regulator atau CD emulator ya. Ini sangat menghancurkan, sifatnya untuk apoptosis, menghasilkan merusak. Pada prinsipnya ada proses imun baik yang idiosinkrotik maupun yang toksik. Ya, kalau toksik lebih cepat lagi, sangat berhubungan dengan dosis. Kadang-kadang tanpa dosis yang tinggi pun kalau sudah prosesnya idiosinkrotik ya sudah terjadi juga delay. Orang lain loh nggak apa-apa, tapi pasien A ternyata dia mengalami delay. Maka itu karena proses idiosinkrotik yang menyebabkan kerusakan, baik kematian karena nekrosis, apoptosis maupun kematian yang lainnya. Baik disebabkan oleh proses B cell maupun T cell yang ujung-ujungnya terjadi suatu inflamasi di sana dan terjadi suatu kerusakan. Ini secara seluler bionomal keseluruhannya, kemudian akan menyebabkan suatu silostasis, ada sumbatan dan sehingga nanti kriteria dari DILI itu bukan hanya OTPT tapi juga bilirubin. Ya, selama ini kan kita pentelingi cuma OTPT ya. Begitu OTPT-nya naik dikit juga gelisah ya. Seperti malam minggu gak dikunjungi sama pacarnya, gelisah ini. Dokter Wayan gak usah gitu ya, Dokter Wayan sudah punya istri ya, begitu ya. Kita terapi pasien, kemudian kita dapatkan hasil SGPT yang meningkat, jangan kesusu gelisah dan kesusu mendiagnosis suatu DILI. Karena harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, sebelum dimulai UAT harus normal dulu. Kalau sudah tinggi berarti itu bukan karena DILI-nya. Jadi wajib Anda untuk memeriksa SGPT, SGOT dan bilirubin sebelum pemberian OAT. Yang kedua, tidak konsumsi alkohol paling enggak 10 hari. Biasanya orang-orang di Indonesia jarang ya, tapi yang tato-tatoan itu ya, yang tato beneran ya, bukan tato gambar-gambar kayak itu berarti kalau orang tatoan itu hati-hati, tanya enggak selama 10 hari ini apakah masih minum. Tapi biasanya kalau sudah MITB, sudah lama ya, enggak mungkin lah MITB minum alkohol kan enggak mungkin. Jadi kemungkinan ini juga, tapi di luar negeri sering seperti itu. Kemudian minimal mendapatkan OAT dari 3 ini ya, isoniazid, rifampicin, itu 3 hari baru muncul gejala. Kalau 1 hari muncul itu bukan DILI, jadi mungkin ada proses sebelumnya. Jadi liver function testnya abnormal itu minimal 3 hari setelah OAT diinisiasi. Ya. Saat menerima OAT harus ada peningkatan 5 kali. Jadi ALT pada pasien tanpa gejala atau 3 kali dengan gejala. Pasien ini tinggi berapa? SGPT normal maksimal berapa? Berapa? 45. Berarti kalau dia tidak ada gejala apapun berarti 45 kali 5. Jadi sekitar 200. Kalau masih 150, 140, ini mau ngesik tahes ya gak apa-apa rek. Ya kalau saya terlalu kesusu ya. Tapi kalau ada gejala berarti 3 kali. Ya. 3 kali, misalnya orangnya sudah ikterik, jaundice atau mual-mual ya. Mual karena jaundice-nya bukan karena hamil muda ya, kan ada yang hamil. Nah itu baru kita masukkan kemungkinan suatu DILI ya. Dengan gejala dan atau peningkatan bilirubin hingga 1,5. Jadi bilirubin itu jauh lebih sensitif untuk deteksi DILI daripada SGPT, SGOT. Jadi cek juga bilirubinnya. Jadi dok pasiennya ikterik, mesti saya tanya bilirubinnya berapa? Masih 1,5 atau di bawah 1,5. Ada gejalanya enggak? Gitu ya. Kemudian tidak ada penyebab lain, jadi tidak ada tanda-tanda hepatitis, tidak ada bukti-bukti serologis yang kemungkinan suatu penyakit-penyakit hepatitis, baik A, B, C maupun penyakit C atau E ya, seperti itu. Dan kalau kita hentikan, paling enggak itu akan memperbaiki 50%. Jadi kalau sebelumnya 250, kita hentikan, harapannya dalam 5 hari turun ke 125. Ya, sekarang normal. Kalau tetap tinggi terus, pikirkan jangan-jangan tidak masuk ke kriteria diagnosis dari DILI ya. Jadi ya, 1 harus normal dulu,
tidak ada faktor-faktor pelancu baik alkohol maupun infeksi ya, infeksi virus, hepatitis, kemudian paling enggak 3 hari sebelum dimulai, dan kemudian angka 3 atau 5. 3 kalau ada gejala, 5 kalau tidak ada gejala. Dan di METB itu ada beberapa kriteria lagi, apakah dia yang METB derajat yang ringan, sedang atau berat, nanti kita bicarakan. Slide. Nah, gejala klinis TB sama dengan gejala akut pada penyakit TB atau baca sama ya, mual, muntah, ikterik, jaundice, nafsu makannya berkurang, dan kadang-kadang gejala-gejalanya tidak muncul secara spesifik ya, dan pemeriksaannya harus kita periksa, ikteriknya diperiksa, tangannya diperiksa ikterik apa enggak, bagaimana status mental, kadang-kadang sampai juga terjadi gangguan delirium ya karena hepatotoksiknya itu, dan kemudian ada tanda-tanda koagulopati, tapi biasanya kita kuatkan pada pemeriksaan klinis yaitu dari gejala dan tandanya adalah ikterik yang paling sering sama hepatomegali ya, jadi rotok-rotok di palpasi. Slide. Oh sama dengan ini ya, jadi sama ya, ada gejala-gejala slide. Nah kita bagi lagi menjadi stadium, ada yang ringan, sedang berat, dan yang fatal. Dilihat dari SGPT, SGOT, dan dilihat dari bilirubinnya. Jadi kalau Anda lapor dok, pasien ini METB dengan suspek DILI stadium sedang. Apa sedang? Oh ternyata dia ada peningkatan dari bilirubin 2,5% atau NL beda setengah. Kemudian ada juga peningkatan level dari SGPT, SGOT. Tapi nilai bilirubinnya, kita lihat yang sering dipentelingi adalah bilirubin. Ya, bilirubin dan bilirubin. Ternyata bilirubin itu lebih sensitif untuk mendiagnosis atau men-screening terjadinya suatu DILI. Ya. Apalagi ya, ini 2,5. Kalau berat itu ditanda dengan ada tanda-tanda suatu gangguan liver ya. Orang yang mengalami asites, encephalopati. Nah, kalau sudah severe ya jelas ini waktunya kita konsulkan, harus dikonsulkan ya. Tapi kalau masih ringan, sedang, ini masih moderate severe, masih bisa kita tangani ya. Ya, ada penekanan CPT, ada bilirubin dan hospitalization atau ongoing problem because of DILI. Jadi karena harusnya dia sudah bisa pulang, tapi karena masih ada gejala-gejala itu sehingga dia tidak dipulangkan termasuk moderate severe. Tapi kalau moderate levelnya peningkatan SPT levelnya 2,5, daerahnya lebih dari 1,5. Ya. Kalau sampai ada gejala-gejala yang secara sistemik sampai kematian maka ini yang disebut dengan berat atau fatal. Biasanya kita itu cuma ini atau ini, mid atau moderate. Ya. Pokoknya kalau 2,5 bilirubinnya, terus ininya masih setengah, walaupun ini munggah nggak lebih dari 3 atau 5 masih relatif aman, artinya masih relatif ya. Jadi kalau yang grade-nya itu tidak melihat gejala secara, tapi melihat data klinis, data laboratoris dari bilirubin dan INR. Ya. Slide. Nah ini yang penting, bagaimana tata laksananya. Kalau DILI tidak menunjukkan gejala klinis, namun hasil pemeriksaan bernya SGPT lebih dari 5 kali, maka pengobatan TBC-nya dihentikan. Ya, kalau sudah 5 kali dari ya walaupun nggak ada gejala klinis ya dihentikan. Ya. SGOT, SGPT 200 atau 300 ya sudah, pengobatannya dihentikan dulu ya. Kemudian apabila DILI tidak mengalami gejala tapi lebih dari tidak mengalami gejala SGPT lebih dari sama, 3 kali dilanjutkan. Tapi kalau misalnya naik 3 kali tapi nggak ada gejala SGPT, SGT meningkat 3 kali atau sama kali sudah dilanjutkan dengan pengawasan ketat. Jadi nggak usah ke susu, walaupun teman sejawat dari paru ini harus dihentikan. Kita nggak boleh menghentikan karena penghentian OAT jauh lebih beresiko memperburuk outcome baik mortalitas maupun mortalitas di METB dibanding dengan kasus DILI yang kita takutkan. Mungkin berbeda dengan di paru ya, mungkin di paru kasusnya beda, tapi kita berfokus pada di otak karena otak sesuatu yang cukup spesifik. Pengobatan TB juga dihentikan bila mana pasien tidak memberikan gejala klinis tapi bilirubinnya lebih dari 2. Ya. Jadi patokannya 5-2 walaupun nggak ada gejala ya. 5 liver function testnya 5 kali maksudnya. Kemudian bilirubinnya lebih dari 2. Dan rifampicin dan isoniesin harus segera diberikan kali jika tes fungsi hati normal ya. Jadi kalau sudah dihentikan, biasanya dihentikan 3 kali akan turun. Nah kalau sudah normal, sudah mendekati batas seringnya itu ya, di bawah 45 ya sudah, mulailah kita inisiasi lagi dengan OAT. Dilakukan peningkatan dosis ketua secara bertahap 5 hari dan tesnya. Kalau sudah
sudah mulai diinisiasi ulang, reinisiasi lagi, maka kita evaluasi bertahap dengan ngecek livernya atau SGP dan bilirubin 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Jadi sekarang dites 2 minggu lagi, dites lagi untuk mengevaluasi apakah dengan inisiasi itu dia naik lagi ke 5 tanpa gejala atau 3 dengan gejala atau bilirubin lebih dari 2. Ya. Slide. Nah, yang paling terakhir kan pirazinamid ya. Biasanya kan INH dulu, rifampicin, baru pirazinamid. Karena pirazinamid itu yang paling hepatotoksik ya. Ia diberikan kalau setelah dosis rifampicin dan isoniazid penuh, dapat digunakan kali dengan aman, harus diberikan dosis bertahap dari papakan seketat dengan tes 3 kali. Jadi setelah INH, rifampicin, baru pirazinamid. INH aman, rifampicin aman, kemudian setelah aman, penuh sampai dosis penuh, baru kita mulai pirazinamid. Jika pirazinamid diberikan, terpaksa diberikan karena setiap kali kasih pirazinamid maka terjadi peningkatan bilirubin. Maka kita bisa menggunakan etambutolnya yang diberikan harus diperpanjang sampai 18 bulan. Jadi kita prolong pemberian OAT-nya sampai 1,5 tahun. Slide. Ini gambarnya. Jadi begitu kita sudah masuk ke kriteria DILI, maka kita sudah mulai menghentikan semuanya obat, stop semuanya. Termasuk obat-obatan yang sifatnya hepatotoksik ya, paracetamol ini kan hepatotoksik ya. Kemudian obat-obatan yang lainnya yang sering ya, OAT itu sebenarnya OAE itu sebenarnya hepatotoksik juga ya. Yes, kan ada sitokrom P450. Maka setelah dihentikan semua yang kira-kira bisa dihentikan termasuk OAT-nya, kita mulai sudah normal, kita mulai hari pertama kita mulai 150 dulu. Dosis dari INH. Hari kedua 150, kita cek bilirubinnya. Oh, bilirubinnya tetap normal. Kita naikkan lagi 300. Ya. 300 lagi. Nah, pada hari keempat ini sudah kita mulai kalau normal. Pada hari keempat selain 300 kita juga mulai inisiasi dari rifampicin. Ini bebasnya masuk, cek lagi 2 hari lagi kan seminggu 3 kali ya ngecek ya. Jadi hari dicek lagi 2 hari kedua, hari keempat, hari ketujuh dicek. Nah, sampai kita inisiasi sampai kemudian ini full. Kalau sudah full, tidak ada kenaikan SGPT, SGOT dan bilirubin, maka kita mulai pemberian dari pirazinamid. Jadi pirazinamid diberikan gradual reintroduction jika fungsi livernya normal setelah 14 hari ya, hati-hati ya. Jadi setelah 7 hari ini hati-hati, tetapi kalau kemudian ini pada 14 hari dari full dose ini, dari rifampicin isoniazid, kemudian jika pirazinamid digunakan maka diterapi dengan depan. Jadi ini terus kira-kira 7 hari. Nah, selama 7 hari ini kita hari ke-14 kita sudah mulai menggunakan rifampicin. Jadi ini dikuatkan dulu sampai 14 hari. Setelah 14 hari baru rifampicinnya mulai diberikan. Ojo susu ya rifampicinnya. Kalau diberikan kemudian ya etambutol yang akan kita teruskan. Etambutol itu aman untuk liver, paling aman untuk liver. Tetapi dia paling tidak aman untuk mata ya. Karena bisa menyebabkan neuritis optikus sehingga tidak diberikan pada pasien-pasien bayi atau anak-anak. Ini adalah teorinya, tapi praktek di lapangan itu benar dengan seni ya. Dikasih gini, tinggi, kemudian turun tinggi. Nanti seninya di sana, tapi pokok patokannya kita akan menginisiasi secara umum kita akan memberikan pirazinamid itu setelah 14 hari terapi INH dan rifampicin. Ini bisa dari sini turun lagi ke sini lagi, bisa lagi dari sini turun lagi ke sini ya. Nah, kalau sudah bolak-balik turun maka kemudian kalau benar-benar tidak kuat dengan obat ini maka akan dipilih dengan obat pilihan yang kedua. Nah, itu kita butuh konsultasi ke teman sejawat paru untuk memberikan obat OAT level atau lini kedua supaya tidak terjadi gangguan dari liver atau DILI yang menyebabkan masuk ke fatal atau severe. Slide. Saya kira itu. Jadi paling tidak Anda sudah tahu apa itu definisi DILI, kemudian gejalanya apa, kemudian tata laksananya bagaimana, kemudian kapan kita hentikan dan kapan kita teruskan. Karena pengobatan OAT itu sampai 12 bulan sehingga harus kita panen. Kalau setelah 2 bulan bisa saja terjadi, tapi itu sangat jarang dan biasanya disebabkan bukan karena OAT-nya tapi karena pemberian obat-obatan yang lainnya. Dari sini ada pertanyaan? Ya, silakan.